dan selamat datang ke video kesekian Sunday Celebration. Kami sangat menganugerahkan kehadiran kita semua, baik yang ada di platform YouTube maupun Facebook. Dan jangan lupa untuk sharekan link ibadah kita pada hari ini kepada rekan-rekan Anda dan juga ahli keluarga Anda. Mari sebelum kita menggunakan acara ibadah kita pada pagi hari ini, saya memimpin kita di dalam doa. Hari ini Yesus dan Bapa, kami bersyukur kepada Bapa karena Kau adalah Allah yang baik. Ya Tuhan, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, karena Kau telah memberi kami hari yang baru, bahasan baru dan juga semangat yang baru Bapa. Untuk Kau memulaikan hari kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kami ingin serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, tanpa ada sebarang gangguan. Dan kami juga ingin serahkan lain yang kami guna ini ya Tuhan, agar pada kami dapat berlangsung dengan baiknya ya Tuhan, mau berikut kehendak-Mu ya Bapa. Dan Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, yang bersama-sama dengan kami dalam merayakan Engkau ya Bapa. Biar Kau berkati mereka Bapa, begitu sekali dengan anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Biar Kau berkati mereka, dan apapun firman-Mu yang tadi sampaikan Tuhan, biar itu menjadi berkat dan menjadi hikmat kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Mari seterusnya kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil daripada Kolose pasal 1 ayat 13 hingga 14. Mari kita membaca bersama-sama dalam Kolose pasal 1 ayat 13 hingga 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Adakah Anda siap untuk memuji Tuhan? Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Enjoy the service. Haleluya. Mari pada saat ini, mari kita mau terus, kita mau memuji dan kita menaikkan mazmur kita kepada Tuhan pada saat ini, dan juga kesyukuran kita. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur kita.
sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu, Yesus. Sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari pada saat ini dimanapun kita mau menari bagi Dia. Amin. Amin. Haleluya. Come on everybody, let's go. Hey. Hey. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya, Memuji nama-Mu, ku bermasmur bagi-Mu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Mari kita katakan firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu.
bermasmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah dekat. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan itu melimpah pada saat ini, amin. Amin. Oh, haleluya. Mari kita mau teruskan naik pujian ini bagi Dia. Ya dan amin, 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 ya dan amin. Mari kita katakan ya dan amin, yes Lord, ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin. Come on, haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Mari kita katakan, sebab gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Hanya Kau Yesus. Haleluya Lord, haleluya. Mari kita teruskan naik pujian kita, hormat dan juga sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom semua, saya percaya kita semua sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan sebentar tadi, amin. So sekarang kita akan masuk dalam ruangan offering sharing. Jadi mari saja kita semua untuk sama-sama bacakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita sama-sama bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. So, melalui ayat ini kita diajar untuk memberi dengan sukacita. Sebab Tuhan itu tidak melihat berapa juga jumlah yang ada pada kita, tetapi Tuhan melihat sikap hati kita semasa kita memberi. Dan kita mesti ada hati yang mau memberi bukan karena mau dilihat orang, mau dipuji orang, atau juga terpaksa, tetapi biarlah itu semua datang sebab kesetiaan kita dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Dan juga biarlah melalui pemberian pada hari ini itu adalah sebagai satu ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan dan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan. So, mari sebelum kita memberi, saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Haleluya Bapa, kami ucap syukur Bapa untuk hari ini. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih Engkau, penyertaan Engkau yang tidak pernah henti-henti dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini Bapa, kami dapat merasakan Tuhan, Engkau selalu Tuhan mengasihi kami Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan atas pemberian kami Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Tuhan, semua ini Bapa Tuhan, apa juga yang kami beri Tuhan, kami mau letakkan semua ke tangan Engkau Bapa Tuhan. Biarlah Tuhan, kami memberi itu Tuhan dengan sikap hati kami yang betul Tuhan, yang
yang benar Tuhan di hadapan Engkau Bapa Tuhan. Saya juga berdoa Bapa Tuhan supaya biarlah melalui semua pemberian ini Bapa Tuhan itu dapat digunakan pakai Bapa untuk kembangkan lagi kerajaan Engkau Tuhan. Saya juga berdoa Bapa Tuhan bagi mereka yang akan mengurus keuangan ini Tuhan, mengurus pemberian ini Bapa Tuhan. Kau beri mereka hikmat Bapa Tuhan supaya mereka dapat mengurus ini Tuhan dengan baik. Terus juga berdoa Bapa Tuhan supaya Bapa kami letakkan Engkau sebagai priority kami dalam kehidupan Bapa Tuhan. Kami tidak melihat Bapa Tuhan semua pemberian kami ini Tuhan karena kami mau diberi balik Tuhan, ataupun kami mau Tuhan Engkau provide kami Tuhan, tapi biarlah Tuhan ini sebagai ekspresi kami Tuhan, ekspresi ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Kau sungguh-sungguh indah Bapa Tuhan. Terima kasih Yesus, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Kau Yesus kami, Raja kami yang mulia dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Haleluya. Shalom, shalom jemaat Tuhan, selamat pagi untuk setiap daripada kita yang berada di sini pada pagi hari ini. Kita sangat senang untuk setiap daripada kita untuk join ibadah online kita pada pagi hari ini. So, selamat datang untuk setiap daripada kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya bawa kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus setiap daripada kami ya Bapa. Kami bersyukur dan sangat terima kasih untuk setiap daripada kami, nafas yang baru, untuk hari yang baru yang telah menyatakan pada kami pada pagi hari ini. Saya berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan, biar Engkau urapi mereka Tuhan, dan Engkau buka mata dan telinga mereka ya Bapa, supaya mereka memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada mereka pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati lain yang kami guna, network yang kami guna Tuhan, alat-alat kami semuanya Bapa, biar ini tidak dikacau ataupun tidak diganggu oleh sebarang kuasa-kuasa gelap Tuhan yang coba untuk mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buka mata dan telinga rohani kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Firman Tuhan pada hari ini saya kutip daripada Matius 18 ayat 21 hinggalah 35. Ke dalam Matius 18 ayat 21 hinggalah 35. Oke, mari kita baca sama-sama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Oke? Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampaikan dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, dan engkau memohonkannya kepadaku. Mungkin engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Wow, haleluya. Nah, seperti yang kita boleh lihat di sini, pengampunan yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu didasarkan daripada belas kasihan Allah itu sendiri. Hal ini terlihat jelas dalam perumpamaan ini, sebagaimana hamba yang berhutang itu dituntut agar melunasi hutangnya. Oleh belas kasihan raja itu, hamba yang berhutang banyak dibebaskan. Perumpamaan ini mengungkapkan suatu kebenaran hakiki tentang Yesus Kristus itu sendiri, tentang Allah kita sendiri, bahwa setiap orang percaya yang menerima Yesus, menerima pengampunan dari Allah juga oleh belas kasihan Allah sendiri. Nah, Yesus mengajar setiap orang percaya untuk mengampuni, karena kita sudah menerima belas kasihan daripada Allah. Sikap ini perlu diambil dan diaplikasikan oleh setiap orang percaya yang telah menerima pengampunan dari Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, tajuk saya pada pagi hari ini dalam khotbah untuk pagi hari ini adalah forgiveness is a lifestyle. Forgiveness is a lifestyle. Bersama juga dengan tema kita untuk bulan ini, bahwa perfect forgiveness. So, saya juga ingin kongsikan bahwa tajuk khotbah saya pada hari ini adalah forgiveness, it's a lifestyle. It's a lifestyle. Amin. Amin. Mengapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus melakukan ini semua? Why? Yang pertama adalah karena kita semua berhutang dengan Allah. Kita semua berhutang dengan Allah. Kita semua berdosa terhadap Allah. Kita semua berdosa dan layak untuk masuk ke api neraka, layak untuk dihukum. Namun disebabkan oleh kasih karunia Tuhan, seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Itulah kenapa tujuannya Yesus datang ke dunia, supaya kita semua diampuni, supaya kita semua merasakan kasih-Nya. Nah, di dalam Matius ayat 18 hingga 18 ayat 21 hingga 35 ini, Yesus sudah mengajar, dikatakan kepada Petrus bagaimana, apakah itu pengampunan, dan bagaimanakah ia bekerja. Adakah saya harus mengampuni saudara saya sebanyak 7 kali? Adakah saya harus mengampuni saudara saya? Artinya ada limit. Namun apa yang Tuhan Yesus katakan, dia katakan tidak. Dia tidak terus explain untuk apa begini. Tidak. Namun dia bagi satu perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seperti seorang hamba dengan seorang raja, dan juga seorang hamba itu dengan rekan-rekan yang lain. Seorang hamba, maksudnya hamba yang berhutang banyak kepada tuannya itu, yaitu 10.000 dinar itu. Di sini dilukiskan sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang telah melanggar segala perintah Allah. Seperti seorang hamba yang hidup dalam dosa sehingga hutangnya bertimbun-timbun dan akhirnya ia tidak dapat membayar kepada tuannya. Kewajiban seorang hamba kepada tuannya ialah memelihara dan menuruti perintah apa yang tuannya katakan kepadanya. Sebab itu hamba berbuat demikian. Sebab itu hamba yang berhutang itu pula dia buat sebaliknya. Dia melanggar, dia tidak taat, dia lalai dalam melakukan perintah yang dituntut oleh tuannya sendiri. Dan apa yang terjadi adalah raja itu ingin supaya dia melunaskan hutangnya dengan menjual anak-anaknya dan juga menjual istrinya, segala miliknya kepada pembayar hutangnya. Lalu apa yang dikatakan oleh hamba ini? Dia katakan, Tuhan ampuni saya. Dikatakan dia bersujud, dia menyembah dia. Dikatakan, sabarlah dahulu Tuhan, segala hutangku akan kulunaskan. Ini yang kita selalu lakukan apabila kita menghadapi masalah, apabila kita menghadapi dugaan, apabila kita memerlukan sesuatu, apatah lagi berhutang, apatah lagi dalam masa financial, apatah lagi dalam masa kesedihan, dalam masa kita kecewa, benar-benar itu semua. Baru kita datang kepada Tuhan. Untuk menyembah Dia. Nah, ini memang sudah dilakukan oleh semua manusia. Itu juga termasuk dengan diri saya sendiri. Terkadang kita cuma manusia biasa. Terkadang pada masa desperate times baru kita datang kepada Tuhan. Nah, tapi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan berikan kepada dia, sebabnya kita layak untuk dihukum, kita layak untuk
kita seharusnya layak untuk dihukum, bahwa dosa-dosa kita itu memang kita tidak layak untuk bersama dengan Dia. Namun disebabkan belas kasihan Tuhan, sebab Tuhan sangat mengasihi kita, oleh belas kasihannya Dia mengampuni kita. Dia mengampuni kita dengan membayar ataupun melunaskan segala hutang-hutang yang hamba itu katakan. Hamba ini segala hutang-hutangnya dia akan hapuskan seluruh hutangnya. Dia akan hapuskan segala hutang-hutang yang diadakan oleh hamba ini. Dia hapuskan saja. Tidak perlu bayar. Maksud daripada perumpamaan ini adalah bahwa kita semua adalah hamba-hamba yang berdosa. Kita semua pernah terikat dengan benar-benar yang tidak baik, sehingga kita datang kepada Tuhan, kita diampuni, kita bertobat, kita menerima kehidupan yang baru, kita lahir baru. Kita ada kesempatan untuk melayani Tuhan itu kembali. So, segala dosa-dosa kita diampuni. Kita menangis karena segala perkara-perkara buruk yang kita lakukan. Hutang-hutang itu menunjukkan tentang perkara-perkara buruk. Hutang-hutang itu menunjukkan tentang dosa-dosa. Hutang itu menunjukkan tentang ketidaktaatan kita kepada Allah. Dan apa yang Tuhan lakukan adalah Dia mengampuni kita. Dia mengampuni setiap daripada kita. He forgive us. He forgive us. They forgive us. Itu daripada yang pertama daripada ayat ini. Kita semua berhutang kepada kita bersama, berhutang dari Allah. Kita semua diampuni oleh Allah itu sendiri. Nah, poin yang kedua adalah apabila kita semua telah diampuni, kita juga harus mengampuni. Kita juga harus mengampuni. Ini yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Bahwa setiap orang yang percaya itu harus mengampuni. Setiap orang yang sudah percaya itu haruslah mengampuni, karena mereka telah menerima belas kasihan Allah. Sikap ini harus diambil dan diaplikasikan kepada setiap orang percaya yang telah menerima pengampunan daripada Allah dalam Kristus Yesus. Namun, apa yang dilakukan oleh hamba ini? Ketika hamba itu, kalau kita lihat, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkapnya dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak, menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Wow, saudara, kita semua telah diampuni. Kita semua telah dibebaskan daripada segala dosa-dosa kita, dari segala belenggu-belenggu kita, keterikatan kita. Kita semua itu sudah dilepaskan. Tapi perkara yang paling susah untuk kita lakukan terkadang adalah untuk mengampuni dan juga untuk mengasihi orang lain. Nah, ini memang sudah diduga, ataupun ini bukan satu perkara yang mengherankan, karena di dalam kita sendiri, kita senang untuk mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Kita senang untuk mengasihi orang yang belanja kita, yang selalu belanja kita makan, selalu bersama-sama dengan kita. Tapi bagaimana dengan orang yang bersalah kepada kita? Bagaimana dengan orang yang berdosa terhadap kita? Bagaimana dengan seorang yang telah melakukan kejahatan kepada kita? Nah, disinilah di mana perfect forgiveness ataupun forgiveness is a lifestyle itu harus ada dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita juga. Why? Sebab kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada Petrus ketika itu. Ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada murid-muridnya pada ketika itu. Ini juga yang Yesus ingin ajarkan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Sebab mengapa? Apabila kita telah diampuni, kita ada relationship dengan Tuhan. Kita mempunyai relationship yang bagus bersama dengan Tuhan. Namun apabila kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ataupun orang yang have a bad relationship dengan kita, nah disitulah hal pengampunan itu sangat susah untuk dilakukan. Apatah lagi dengan keluarga kita sendiri, apatah lagi dengan rekan kita sendiri, apatah lagi dengan orang yang terdekat dengan kita sendiri. Wah, itu sangat susah untuk dilakukan. Pengampunan itu susah untuk dilakukan apabila kita tidak ada hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita.
Oke, baik dengan Tuhan, tapi tidak ada hubungan yang baik dengan orang yang sekeliling kita. Sebaliknya, orang yang bersalah kepada kita, kita tidak mau ada relationship dengan dia. Orang yang degil, yang terpanya dengan ucap kita, itu tidak mau ada relationship dengan dia. Kita tidak mau mengasihi dia, dikatakan begitu. Oke, tapi sebaliknya kita harus mengasihi, kita harus melayani, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, despite of all the things yang dia lakukan. Why? Sebab kita telah diampuni. Sebab kita telah diampunilah, kita haruslah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Haleluya. Saya ada satu ilustrasi yang saya tidak tahu ini ada kaitan atau tidak lah, tapi saya rasa ini memang ini yang baik mengajar saya untuk to have a good relationship dengan semua orang, terbanyak orang-orang yang saya layani, terbanyak orang-orang yang ada di sekeliling saya. Kan kami di Bible College, kami akan ada satu masa untuk dikatakan dalam student preaching, di mana student preaching ini kamu akan dinilai untuk berkhotbah, semualah kamu akan dinilai begitu. So kebanyakan kami nervous, sometimes banyak saya punya feedback itu ada yang baik, tapi ada yang tidak baik. Contohnya ada yang perlu ditambah baikkan, ada yang perlu diimprove, sama dari segi percakapan, segi kata-kata, isi khotbah, konteks, dan juga sebagainya, supaya apapun yang di khotbah itu tidak lari daripada tajuk, tidak lari daripada konteks yang ingin diceritakan. Nah, so kami tanya dengan salah satu presiden PCM yaitu Pastor Victor Lee. Dia adalah salah satu pastor yang sangat mudah di-approach ketika itu. So, dia sangat open dengan kami semua. So kami tanya lah, Pastor, apakah kunci dalam berkhotbah dengan baik? Apa kunci untuk to become a good preacher or to be good in your sermon? Begitu kami tanya dengan dia. Lalu dia pikir, ada satu. Dia katakan seperti ini. Tips ini sudah dikasih oleh mentor saya, yang telah dimentorkan oleh mentor dia, dan mentor dia yang telah diberikan oleh mentor-mentornya. Oke, tips ini yang saya simpan, yang saya gunakan, untuk khotbah saya, dikatakan. Apatah lagi untuk jemaat saya di gereja ini yang saya lakukan, dikatakan. Nah, so apalah pastor, katanya. And then he said this: to become a good preacher, you must have a good relationship with your congregations. Dikatakan begitu. Wow. Untuk jadi khotbah yang baik, jadi pelayan yang baik, kamu harus ada relationship yang bagus. Kamu mesti ada hubungan yang baik antara sesama kamu, antara kamu dan juga jemaat kamu. Why? Sebab tidak kira kamu punya khotbah itu luar biasa, kamu punya khotbah itu isi dia yang banyak bahasa asli, ataupun ada pinjaman ayat-ayat, kamu sudah buat homiletik, kamu sudah buat eksposisi tentang khotbah kamu sudah buat komentari tentang lagu, tentang khotbah, tentang isi-isi Alkitab, semua kamu masih masuk. Tidak kira betapa hebatnya khotbah kamu, tapi kalau relationship kamu dengan jemaat kamu tidak bagus, mereka tidak akan menerimanya. Dikatakan begitu. Dikatakan, kalau kamu bayangkan kalau seorang pastor, dia ada hubungan yang baik dengan kamu, dia ada hubungan yang sangat baik dengan kamu, dia khotbah apa yang dia makan semalam, kita akan diberkati. Dia katakan bahwa semalam saya makan Maggi saja, puji Tuhan. Nah, habis itu pada saat itu kita juga akan diberkati. Kenapa? So kita boleh relate, kita boleh tahu kehidupan dia itu macam mana, ya hidupnya itu macam mana, ke relationshipnya itu macam mana, ke bawah hidupnya itu dia punya lifestyle itu macam mana. Sebab itulah di dalam firman Tuhan ini Yesus katakan bahwa apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita, kalau kita mengampuni, kita mengampuni orang lain, kita mengasihi orang lain, we have a good relationship dengan orang lain, orang akan ikut kita, orang akan follow kita. Dia tengok kita, wah, I want to follow this person, dikatakan begitu. Sebab di dalam kalau kita lihat juga di dalam ayat Matius 18 ini, melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Orang-orang akan lihat kita, orang-orang akan lihat kita sebagai seorang pelayan, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang jemaat, sebagai seorang yang percaya. Orang-orang akan melihat kita dalam aspek dalam kehidupan kita sendiri. Amin. Itu yang dikatakan dalam apapun yang kita lakukan, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus melayani, kita harus mengampuni Dia. Macam mana kita mau tahu hubungan kita baik dengan Allah adalah kita harus tengok orang sekeliling kita. Nah, kesimpulan daripada perkongsian saya pada
pagi hari ini, itu just dua poin yang saya ingin ajar. Kita semua berhutang dengan Allah, dan kita semua telah diampuni oleh Allah sendiri. Kita semua telah diampuni oleh Allah itu sendiri. Yang kedua adalah, apabila kita telah diampuni, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kedua ini sangat penting. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan juga mengasihi orang yang bersiling di dalam kita. Apabila kita melakukan dua ini, cuma ini dua saja, kehidupan kita akan berubah. Kita akan selalu mengasihi orang, kita akan selalu memaafkan orang, kita akan selalu mengampuni orang. Kasih dan juga belas kasihan Tuhan itu akan selalu ada dalam hati kita. Itulah maksudnya lifestyle sebagai seorang Kristen. Forgiveness lifestyle itu sentiasa harus ada dalam diri kita sendiri. Kita diampuni karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Itu juga karena kita harus mengampuni orang yang bersama dengan kita. Amin. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap daripada kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk setiap daripada anak-anak-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami datang kepada Engkau Tuhan, untuk meminta ampun Tuhan untuk segala dosa-dosa juga pelanggaran yang kami lakukan. Yang berdoa juga Tuhan, supaya Kau berikan kami kekuatan Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah terhadap kami, terutamanya orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan Bapa, orang yang telah menyakiti kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Amin. Syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you Brother Johnny untuk firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya percaya kita semua sangat diberkati melalui firman Tuhan ini, dan banyak yang kita telah mencari firman Tuhan ini. Amin. Seterusnya kita masuk di dalam highlight dan announcement. Untuk itu mari kita saksikan video ini. Video sebenarnya tadi merupakan video aktiviti lingkungan BWCC Run Beach Festival. Jika Anda ingin berserta bersama-sama dengan kami di dalam aktiviti lingkungan ini, Anda boleh berhubung dengan para action yang ada di platform Anda masing-masing. Dan seterusnya, untuk pengumuman yang kedua, yaitu close service yang diadakan pada 23 hari bulan, yaitu hari ini pada jam 8 malam melalui platform Zoom, dan ruang Zoom akan dibuka pada 7:30 malam. Dan pengumuman yang terakhir adalah tithe offering. Jika Anda ingin salurkan tithe offering, Anda boleh salurkan ke nomor akaun saudara ataupun scan QR code yang tertera pada screen Anda. Jangan lupa untuk screenshot transaksi Anda dan hantar ke nomor yang tertera pada screen Anda. Tampaknya kita sudah sampai di penghujung acara ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya menyebut Brother Johnny sekali lagi untuk benediction. See you guys next time. Mari saya bawa kita semua sebelum kita keluar dari tempat ini, sebelum kita melakukan hal kita masing-masing, ataupun kita ada melakukan aktiviti kita, apapun kita melakukan selepas ibadah hari ini, saya bawa kita semua untuk berdoa. Mari kita angkat tangan kita untuk kita menaruh berkat pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus untuk daripada kami ya Bapa. Saya berdoa Engkau memberkati mereka Tuhan. Kau telah mengajar mereka Tuhan Yesus Kristus, setiap firman dan juga aktiviti yang telah kami lakukan Tuhan, itu akan masuk dalam hati kami Tuhan, seperti benih Tuhan, dan berbuah mekar Tuhan, dan bertumbuh dengan sangat lebat Tuhan, dan pada buah-buah itu Tuhan orang akan dapat melihat Tuhan kebaikan Engkau Tuhan Bapa, akan melihat tentang pekerjaan Engkau terjadi dalam kehidupan mereka ya Bapa. Saya berdoa Tuhan Yesus Kristus,
nama Engkau terus dimuliakan dan diberikan ya Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk setiap daripada jemaat-jemaat Engkau pada hari ini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kita Tuhan, kiranya Engkau melengkapi mereka Tuhan dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya Tuhan. Engkau mengajar mereka Tuhan di dalam apapun yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Engkau lah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau Tuhan berkati, Tuhan berkati setiap daripada jemaat-Mu Tuhan, bahwa Engkau melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kamu kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa Tuhan, saya paskan berkat Tuhan untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini. Nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Kami nyatakan bahwa Kau Tuhan yang kekal untuk selamanya. Thank you Jesus. Ku dicipta seturut rupa-Mu, sinariku dengan wajah-Mu. Sebab hidupku untuk memuliakan-Mu, pemilik mutlak hidupku.